Di video ini kita bakal ngobrol soal satu skill penting yang jarang dibahas. Berpikir kritis, skill yang bisa bantu kamu buat nggak gampang terbawa arus, nggak mudah percaya sembarangan, dan yang paling penting bisa bantu kamu hidup lebih tenang. Kita hidup di dunia yang bising. Tiap hari ada ratusan kalau enggak ribuan informasi lewat di depan mata. Dari berita, media sosial, grup WhatsApp keluarga, bahkan dari orang-orang terdekat. Masalahnya, semua informasi itu datang dalam bentuk yang udah dikemas rapi. Judulnya clickbait. Opininya meyakinkan, visualnya clean. Tapi, valid atau enggaknya, belum tentu. Disinilah pentingnya berpikir kritis. Karena kalau kita cuma ikut alur tanpa proses mikir, kita bisa jadi korban informasi, percaya hoax, gampang diprovokasi atau bahkan ambil keputusan yang nantinya kita sesalin. Apa itu berpikir kritis? Banyak orang ngira berpikir kritis itu kayak hobi debat, atau kebiasaan nyari celah dari omongan orang, atau lebih parah lagi, dianggap sebagai sifat sinis, suka ngegas, atau anti segala hal yang enggak sesuai. Padahal enggak, sama sekali bukan itu. Berpikir kritis itu bukan tentang menyerang, tapi tentang memahami. Bukan juga tentang membuktikan kita paling benar. Justru sebaliknya, ini soal ngebuka ruang buat ragu, buat belajar. Secara simpel, berpikir kritis itu kemampuan buat memproses informasi secara sadar dan jernih. Kita nggak asal percaya, tapi juga nggak asal tolak. Kita belajar buat ngasih jarak antara apa yang kita dengar, baca, lihat, dengan reaksi spontan yang biasanya langsung muncul. Contoh kecil yang mungkin sering kejadian, kamu scroll timeline, terus lihat berita soal artis A selingkuh. Judulnya sensasional banget. Di kolom komentar orang udah ramai ngehujat, udah kayak hakim online. Tapi orang yang berpikir kritis akan berhenti sejenak dan mikir, sumbernya siapa? Valid nggak? Apakah ini cuma clickbait? Ada nggak kemungkinan ini framing media atau cuma gosip? Orang yang berpikir kritis bukan berarti nggak punya opini, tapi dia nunda opininya sampai cukup bukti. Dan di zaman informasi kayak sekarang, kemampuan buat nahan reaksi itu super langka. Karena gini, kita tuh gampang banget dipicu oleh judul, emosi, komentar orang. Tapi dengan berpikir kritis, kita belajar buat nggak langsung nyamber. Kita belajar buat tenang dulu. Dan lebih penting lagi, kita jadi bisa jaga diri sendiri dari manipulasi informasi. Bukan soal jadi sok pintar, tapi soal jadi orang yang enggak gampang dibodohi. Kenapa kita sulit berpikir kritis? Kita hidup di era instan. Segalanya cepat, scrolling cepat, komentar cepat, bahkan opini juga dibentuk secara cepat. Otak kita udah terbiasa makan fast food informasi. Nggak sempet cerna, langsung telan. Masalahnya, otak manusia itu sebenarnya nggak dirancang buat mikir mendalam setiap saat. Dalam psikologi kognitif, ini dijelasin lewat konsep dual process theory, Daniel Kahneman. Otak kita kerja pakai dua sistem. Sistem satu, cepat, otomatis, intuitif, kayak refleks. Sistem dua, lambat, analitis, rasional. Dan mayoritas waktu kita hidup di mode sistem satu. Jadi kenapa kita gampang percaya berita hoax atau ikut-ikutan opini orang? Karena sistem satu suka yang simple. Apalagi kalau info itu sesuai sama apa yang kita udah percaya sebelumnya. Nah, disinilah muncul yang disebut confirmation bias. Kecenderungan buat nyari, percaya, dan mengingat info yang menguatkan keyakinan kita dan mengabaikan yang bertentangan, meskipun itu lebih valid. Sebuah riset dari Stanford nunjukin dua kelompok orang dengan pandangan politik berlawanan diberi info yang sama soal hukuman mati. Hasilnya, dua-duanya makin yakin dengan posisi awal mereka. Artinya, info yang sama bisa dibaca beda, tergantung niat kita. Buat ngerti atau cuman ngebela pendapat sendiri. Dan satu lagi alasan kenapa berpikir kritis itu berat. Ego. Kadang kita ngerasa harus selalu punya pendapat, harus selalu punya jawaban, karena takut dibilang nggak tahu. Padahal,
Salah satu tanda orang berpikir kritis justru kemampuan buat bilang, "Gua belum ngerti. Gua perlu waktu buat mikir." Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Karena kamu sadar, opini yang bagus itu nggak lahir dari kecepatan, tapi dari kedalaman. Jadi wajar kalau kita susah berpikir kritis. Otak kita memang lebih suka jalan pintas. Tapi kabar baiknya, itu bisa dilatih. Dan semakin sering kamu sadar, gua kepancing nih, kamu udah satu langkah lebih maju dibanding banyak orang yang enggak sadar sama sekali. Manfaat berpikir kritis. Pertama, kamu nggak gampang panik. Banyak dari kita terlalu cepat bereaksi. Ada berita viral dikit, langsung emosi. Ada opini beda dikit, langsung kesel. Tapi dengan berpikir kritis, kamu belajar buat pause. Nanya dulu ke diri sendiri, ini bener nggak sih? Jadi kamu nggak gampang kebawa arus dan bisa ngambil jarak sebelum ikut ribut. Kedua, kamu lebih jernih dalam ambil keputusan. Di hidup ini, keputusan-keputusan penting sering datang dalam bentuk yang samar. Tawaran kerja, hubungan, pilihan gaya hidup, semuanya butuh mikir, bukan asal cocok atau kelihatan enak. Orang yang berpikir kritis akan nanya, apa ini sesuai sama nilai hidup gua? Kalau gua ambil ini sekarang, 5 tahun ke depan gimana? Dengan cara pikir kayak gitu, kamu bukan cuma ngikutin tren, tapi bener-bener paham arahmu. Ketiga, dan ini penting, kamu jadi lebih dewasa secara sosial. Berpikir kritis ngajarin kita buat nggak reaktif. Nggak semua beda pendapat harus dilawan. Nggak semua kesalahan harus dibetulin. Kadang yang kita butuhin bukan argumen yang lebih kuat, tapi hati yang lebih luas. Kamu bisa bilang, gua nggak setuju, tapi gua ngerti kenapa dia mikir begitu. Dan itu tanda kalau kamu tumbuh. Jadi intinya, berpikir kritis bikin kamu lebih tenang, lebih bijak, dan lebih kuat secara mental. Di dunia yang cepat banget berubah, ini bukan cuma skill, tapi bekal hidup. Cara melatih berpikir kritis. Jadi gimana cara latihnya? Pertama, tanya lebih banyak kenapa dan kenapa bisa begitu. Ini sederhana, tapi efeknya dalam. Jangan langsung percaya sama info yang terdengar wow. Baik itu berita, opini, atau bahkan kata-kata orang yang kamu kagumi. Bukan karena kamu curiga, tapi karena kamu peduli sama proses berpikir yang sehat. Kadang satu pertanyaan, kenapa? Bisa bikin kita sadar bahwa sesuatu nggak sekuat yang kelihatannya. Tahan reaksi. Ini latihan yang paling berat, tapi juga paling powerful. Saat dapat info yang bikin marah, tersinggung, atau pengen langsung komentar, coba stop. Hitung pelan 1-5. Ambil napas. Biasanya dalam jeda itu kamu mulai bisa lihat, mungkin ini cuma framing. Mungkin gue lagi capek, makanya kepancing. Reaksi itu wajar, tapi kalau kamu bisa nunda sedikit aja, itu udah bentuk kekuatan mental. Lihat dari sudut pandang yang beda. Ini bukan berarti kamu harus setuju sama semua orang, tapi coba latih diri buat ngerti kenapa orang lain bisa berpikir kayak gitu. Bahkan kalau kamu ngerasa dia salah, karena kadang kamu nggak setuju, tapi kamu jadi ngerti. Dan itu bikin kamu jadi lebih bijak, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tumbuh. Yang keempat, journaling. Ini cara yang sering diremehkan, tapi sangat efektif. Tulis apa yang kamu pikirin hari ini. Opini, keresahan, atau reaksi kamu terhadap sesuatu. Terus baca ulang seminggu kemudian. Kadang kita baru sadar betapa terburu-burunya kita mikir setelah lihat tulisan lama kita sendiri. Dari situ kamu bisa mulai kenal pola pikirmu sendiri, dan dari sana kamu bisa pelan-pelan memperbaikinya. Berpikir kritis itu nggak instan. Nggak cukup dari satu video, satu buku, atau satu momen. Tapi kalau kamu mulai hari ini, terus dilatih sedikit demi sedikit, kamu akan jadi pribadi yang jauh lebih kokoh di tengah dunia yang makin bising dan cepat. Gini ya, berpikir kritis itu bukan soal jadi pintar, tapi soal jadi sadar.
Sadar bahwa nggak semua yang kita lihat itu utuh. Kadang yang kita lihat cuma potongan, sudut pandang. Dan kalau kita buru-buru, kita gampang banget kejebak ilusi seolah-olah itu keseluruhan kenyataan. Sadar juga bahwa kita pun bisa salah. Dan itu bukan hal yang memalukan. Justru ketika kita bisa bilang, "Gua salah," disitulah ruang tumbuh kita mulai terbuka. Karena orang yang selalu merasa benar, berhenti belajar, dan yang paling penting, sadar bahwa jadi manusia itu prosesnya panjang. Nggak ada yang lahir langsung bijak. Kita semua pernah reaktif, pernah sotoy, pernah salah ambil keputusan. Tapi kalau kita mau belajar untuk ngelihat lebih dalam, nanya lebih jujur, dan dengar lebih tenang, itu udah bentuk kemajuan. Kita belajar bukan buat menang debat, bukan buat kelihatan paling ngerti, tapi buat jadi versi diri kita yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih kuat. Bukan karena kita nggak pernah goyah, tapi karena kita tahu kapan harus diam, kapan harus mikir, dan kapan harus ngakuin bahwa kita belum tahu segalanya. Di dunia yang makin penuh suara, berpikir kritis bukan cuma alat buat menyaring, tapi juga cara kita merawat kejernihan diri sendiri. Kalau video ini ngebantu kamu mikir lebih jernih, share ke teman kamu yang butuh. Dan coba tulis di kolom komentar. Kapan terakhir kali kamu percaya sesuatu, terus ternyata kamu salah? Aku pengen baca cerita kamu, siapa tahu kita bisa belajar bareng dari pengalaman satu sama lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sadar, tetap berpikir, dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu.